hari ini informasi itu berkembang dan seolah-olah yang disalahkan hanya Kakanda Yosef Lede. Padahal setelah saya melihat dengan dua mata, harusnya orang pertama yang paling bertanggung jawab adalah Bapak Korinus Mas Neno. Seistimewa apa Bapak Korinus memberikan mobil kepada Kakanda Yosef Lede? Kenapa saya harus berbicara? Karena tentu saja sebagai orang muda mahasiswa, apalagi warga masyarakat Kabupaten Kupang harus merasa punya peran dalam menentukan pemimpin yang akan datang. Saya melihat isu Fortuner itu hanya seolah-olah ditujukan pada satu kandidat. Padahal sejatinya kita harus melihat dengan dua mata, bukan satu mata. Yakni menurut saya yang harus ikut bertanggung jawab adalah pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Siapa pemerintah daerah Kabupaten Kupang? Salah satu calon incumbent yakni Bapak Korinus Mas Neno harus ikut bertanggung jawab atas mobil Fortuner. Seistimewa apa memberikan atau meminjamkan mobil yang adalah aset daerah selama 5 tahun. Sementara kita yang warga biasa, jangankan pinjam mobil, tentu saja pinjam motor saja belum tentu diberikan. Apalagi ambulans yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melayani masyarakat, itu pun belum tentu difasilitasi atau diberikan secara cuma-cuma seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Apalagi persoalan Fortuner ini sudah ditanggapi oleh publik, bahkan ada ahli hukum berbicara bahwa berpotensi adanya kerugian negara. Berpotensi terjadinya KKN. Maka saya pastikan pemerintah daerah Kabupaten Kupang juga harus ikut bertanggung jawab karena telah membiarkan atau telah dengan kebijakannya menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu. Bisa saja kita masyarakat menduga bahwa ini merupakan sebuah konspirasi. Sangat tidak mungkin pemerintah daerah Kabupaten Kupang membiarkan seseorang meminjam mobil selama 5 tahun. Kalaupun itu mungkin, maka harus ada informasi yang terbuka, harus ada transparansi. Kenapa saya mengatakan tidak adanya transparansi? Untung saja ada aksi protes dari warga melalui media-media yang menuliskan berita tentang Fortuner. Jika tidak, maka mobil ini akan dikuasai oleh anggota DPRD, dalam hal ini Kakanda Yosef Lede yang hari ini maju sebagai calon Bupati Kupang. Kenapa? Dalam pernyataannya melalui sebuah perusahaan media resmi, beliau mengatakan bahwa mobil tersebut sudah menjadi hak milik. Sudah melalui tahapan yang benar untuk dimilikinya. Tetapi dalam perjalanan, sangat disayangkan, tanpa ada orang yang membantah bahwa mobil itu adalah milik pribadi daripada Kakanda Yosef Lede, tetapi Kakanda Yosef Lede sendiri membantah bahwa mobil tersebut bukanlah hak miliknya dan pada akhirnya dikembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Jadi tidak ada yang menyuruh untuk mengembalikan. Ketika dikembalikan, maka dengan sendirinya Kakanda Yos telah membantah pernyataan bahwa mobil tersebut adalah milik pribadinya. Tetapi persoalannya bukan ada di situ. Menurut saya, persoalannya ada pada pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Bagaimana memanajemen aset daerah dengan baik. Bagaimana menata birokrasi pemerintahan ini secara sehat. Ini tidak sehat. Kalau mau meminjamkan seperti itu, kenapa tidak diinformasikan secara terbuka sehingga dari 40 anggota DPRD semua dapat meminjam seperti itu? Seolah-olah ada yang diistimewakan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Bapak Korinus Masneno pada saat itu. Lalu hari ini informasi itu berkembang dan seolah-olah yang disalahkan hanya Kakanda Yosef Lede. Padahal setelah saya melihat dengan dua mata, harusnya orang pertama yang paling bertanggung jawab adalah Bapak Korinus Masneno. Seistimewa apa Bapak Korinus memberikan mobil kepada Kakanda Yosef Lede selama 5 tahun? Syukur ada aksi protes. Jika tidak, maka aset daerah itu akan hilang tanpa jejak.